Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Made Sagittarius Seiya versi dari Senseiya Omega. Langsung ya kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah penampakan boxnya dari Saint-Claude Made Sagittarius Seiya versi dari Senseiya Omega. Dari penampakan boxnya, gue cukup suka ya dengan penampakan boxnya. Kayak kelihatan warnanya itu kayak cerah, mencolok, cuman nggak norak gitu. Jadi kayak kelihatan masih premium gitu untuk boxnya ini. Di bagian depannya di sini kayak kelihatan Sagittarius Seiya ya figurnya. Terus di sini ada penampakan dari objeknya. Di bagian atasnya ada logo dari Senseiya Omega. Terus di sini ada logo dari Saint-Claude Made, logo Bandai, dan Tamashii Nation. Untuk figur ini dirilis di tahun 2014 ya, dan untuk harganya, untuk kalian yang ingin mau beli, untuk harganya itu kurang lebih di harga 1,2 jutaan lah ya, kurang lebih. Cukup agak susah sih untuk nyari figur ini, cuman ya kisaran harganya itu ya kurang lebih di harga segitu terakhir gue cek. Terus untuk di bagian sampingnya seperti ini, ada lambang dari Sagittariusnya, terus ada tulisan Godsend dan Sagittarius Seiya. Di ujung-ujungnya ini ya, ujung-ujung ini ada aksen kristal yang melambangkan kristal dari si Claude si Sagittarius Seiya itu sendiri. Terus di bagian belakangnya seperti ini ada gambar si Seiya yang sedang melakukan Pegasus Ryuseiken. Terus ada berbagai macam pose-posenya juga. Di bagian sampingnya lagi seperti ini, warna kuning ya. Terus di bagian atasnya seperti ini, dan di bagian bawahnya seperti ini. Untuk boxnya kita bisa belah dua seperti ini ya, untuk melihat penampakan isi dalam dari boxnya itu seperti apa. Dan langsung aja ya kita lihat isi dalam dari box figur ini ya. Nah, jadi untuk di dalam boxnya di sini kita dapat 3 buah blister di sini. 1, 2, dan 3 di sini. Dan juga ada manual booknya ya pasti. Nah, untuk di blister pertama di sini, nah di sini kita dapat figurnya dari si Seiya ya. Terus ada armor bahu, perut, ada kepala, tangan, ada panahnya juga di sini. Terus untuk di blister kedua ini adalah bagian sayapnya, terus ada panahnya juga. Terus ada berbagai macam parts tangan di sini. Total di sini kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk parts tangan yang kita dapat di sini ada 6. Terus di sini yang di blister ketiga, di sini ada armor badan, armor roknya. Terus kita dapat face sculpt pengganti di sini ya, face sculpt pengganti yang merem. Terus ini adalah kerangka dari bagian objeknya yang berbentuk kristal. Lalu yang pasti kita dapat manual book di sini. Nah, untuk manual book ini adalah petunjuk ya, bagaimana cara memasang parts-parts dari armornya ya. Nah, seperti ini untuk manual booknya. Parts-parts dari armor ke bagian figurnya, dan juga proses pemasangan objeknya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih manual booknya seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu aja ya yang kita dapat di box figurnya ini. Ada 3 buah blister dan 1 buah manual book. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Sagittarius Seiya, dan untuk bentuk dari objeknya ini adalah Sagittarius ya, sesuai dengan zodiaknya. Bentuknya sih benar-benar sama ya dengan Sagittarius versi dari Senseiya Sanctuary juga. Jadi benar-benar ciri khas dari objek Sagittarius ini ya, bentuknya adalah centaur yang sedang memanah. Nah, untuk bentuk objek dari Sagittarius versi dari Senseiya Omega ini terbilang cukup unik. Karena untuk kerangka dari objeknya itu sendiri itu kayak semacam kristal-kristal gitu yang bisa kalian lihat sendiri.
Nah, untuk rangkanya itu dia kayak berbening-bening gitu ya, bening-bening yang sebenarnya ini adalah kristal. Karena untuk cloth yang ada di Sensei Omega itu semuanya itu kayak berbentuk kristal-kristal gitu. Jujur dari gue pribadi, gue cukup kurang suka sih dengan bentuk objek dari versi Omega ini. Karena kalau gue lihat itu kayak agak sedikit aneh aja gitu ya. Karena ya kristal-kristalnya ini jadi kayak bening-bening gitu yang buat armornya itu kayak kelihatan sepi dan bolong-bolong gitu. Jadi dari secara penampakan sendiri itu dari gue pribadi sih gue cukup kurang suka ya. Untuk dari proses pemasangan objeknya menurut gue terbilang cukup mudah ya untuk proses pemasangannya. Gue hampir tidak menemukan kendala sih dalam proses pemasangannya. Paling yang agak sedikit sulit itu adalah pas memasang bagian kaki belakangnya ya, karena untuk masang armor bagian tangan sebelah sini itu kalian harus kencengin banget supaya untuk di bagian kakinya itu bisa masuk. Paling satu lagi untuk kendalanya yaitu untuk kerangka dari objek yang ini sendiri itu nggak begitu kokoh menurut gua, karena kalau kita gerak-gerakin itu kayak agak sedikit gampang copot ya, jadi agak-agak ngerih dan agak sedikit ringkih aja menurut gua untuk kerangka dari objeknya itu sendiri. Cuman untuk proses pemasangan armor ke kerangka dari objeknya itu semua hampir presisi semua sih menurut gua. Jadi good job juga untuk si Bandai membuat objek dari Sagittarius ini. Lanjut, gua akan tunjukin untuk letak-letak dari armornya ya. Untuk di bagian kepala, ini kalian bisa lihat ini adalah armor kepala. Terus di sini ini adalah armor bagian bahunya ya. Bagian bahu sini dan di sini juga bahunya juga. Lalu di sini armor pelindung tangan, di sini bagian panah, terus ada bagian panahnya juga di sini. Terus di sini armor bagian badan, bagian perut, terus bagian roknya juga di bagian sini. Di sini armor bagian kaki ya, di bagian kaki sini. Terus sini armor bagian sayap. Lalu di bagian sini ini adalah rok di bagian belakangnya terpasang di sini. Di bagian sini ya, di belakangnya ini adalah armor bagian bahunya juga yang di bagian bawahnya sini ya. Di bagian bawah sini kan ada bahu, armor bahu juga. Nah, kalian lepas dan kalian pasangin di bagian punggungnya sini. Di bagian sini armor bagian paha, di sini armor bagian lengannya, dan di sini armor bagian tangan. Jadi kurang lebih itu ya untuk letak-letak dari armornya. Dan kalau kalian bandingin juga dengan versi yang ada di animenya, menurut gue sih ini sudah dibuat dengan sangat bagus banget ya. Kurang lebih mirip banget sih dengan yang ada di versi animenya. Jadi overall gitulah untuk objek dari Sagittarius Seiya versi dari Sensei Omega ini. Oke teman-teman, ini adalah figurnya ya dari Seiya yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua, dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, jujur sih gue suka banget ya dengan penampakan figur si Seiya ini. Menurut gue kelihatan keren banget gitu, bisa kalian lihat penampakannya. Terus apalagi sayapnya ini kayak kelihatan mengkilat, terus warna armornya juga keren, dan ukiran-ukiran atau bentuk dari armornya juga menurut gue sih kelihatan keren gitu, bentuk armor si Seiya ini. Yang gue kurang suka dari penampakan figur ini itu jujur ada di bagian kakinya ini ya. Yang menurut gue ya aneh aja gitu, kayak kelihatan bolong gitu di sini. Yang kayak kelihatan warna merahnya, jadi ya kayak kelihatan celana warna merah Seiya. Yang menurut gue sih cukup mengganggu ya. Karena kalau di animenya itu
itu armornya kaki si Seiya itu ya ketutup armornya semua gitu. Sedangkan untuk desain Cloudmate ini, kenapa si Bandai membuat itu kayak ada bolongan di sini? Ya cukup disayangkan aja. Padahal semuanya atau yang lainnya menurut gue sih udah bagus banget ya. Tapi di bagian kakinya ini yang cukup mengganggu sih menurut gue pribadi. Nah, lalu terus kita lihat dari face sculpt-nya ya. Untuk face sculpt si Seiya ini, menurut gue sih untuk face sculpt-nya ini bener-bener bagus banget ya dibuatnya. Kayak kelihatan muka si Seiya itu bener-bener ganteng banget. Terus ditambah lagi dengan sculpt di bagian rambutnya itu juga dibuat dengan sangat-sangat bagus sih. Bisa kalian lihat ya. Tuh, di bagian belakangnya seperti ini. Dan di bagian depannya untuk sculpt rambutnya seperti ini ya. Menurut gue sih ini adalah salah satu face sculpt Seiya yang paling bagus ya, yang pernah dibuat oleh si Bandai ini. Lalu untuk detail-detail dari armornya ya, semua armornya dibuat dengan sangat detail, terus ukiran-ukirannya juga dibuat dengan sangat detail semua, dan bentuk armornya juga kelihatan proporsional ya, bentuk armornya juga kelihatan proporsional, terus warna di bagian armornya juga cukup oke ya, walaupun ada beberapa belang-belang sedikit sih, untuk parts armor yang terbuat dari besi dan juga parts armor yang terbuat dari plastik. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan sih nggak gitu ketara sih sebenarnya. Jadi menurut gue sih cukup oke. Terus di sini ada aksen-aksen kristal-kristal biru yang menurut gue sih ya kayak kelihatan cukup keren juga sih sebenarnya. Walaupun beberapa orang ada yang kurang suka sih dengan desain dari Senseiya Omega ini. Cuman dari gue pribadi sih ya cukup oke-oke aja dan keren-keren aja sih kelihatannya. Lanjut kita mulai bahas dari parts armornya ya. Untuk armor di bagian kepala ini terbuat dari plastik. Di bagian bahu ini terbuat dari besi ya. Terus untuk di bagian bawahnya ini terbuat dari plastik. Lalu untuk di bagian bajunya, di bagian badannya ya, itu terbuat dari besi. Cuman untuk di bagian kerahnya ini itu terbuat dari plastik. Jadi kayak ada parts tambahan di bagian kerahnya ini yang terpisah. Terus di bagian perutnya ini terbuat dari plastik, di bagian roknya semua terbuat dari besi semua. Di bagian lengan dan tangan ini terbuat dari besi, terus di sini terbuat dari plastik. Di bagian paha dan juga di bagian kaki ini terbuat dari besi semua. Cuman kecuali untuk di bagian lutut ya, di bagian lutut terbuat dari plastik dan untuk di sayap di samping kaki ini terbuat dari plastik. Dan juga untuk armor di bagian sayapnya ini full terbuat dari plastik ya, supaya nggak berat juga. Lanjut kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasi kepala ini kita bisa nengok kanan kiri, atas bawah seperti ini sedikit. Terus untuk di bagian bahunya ini bisa naik turun sedikit, terus bisa ke atas gini. Terus bagian tangannya bisa maju ke depan, bisa kita tekukin, walaupun nggak terlalu banyak sih untuk nekuknya, cukup terbatas untuk di bagian tangannya. Telapak tangannya kita bisa puter-puter. Terus bagian badannya nggak ada artikulasi ya, cuman sedikit aja artikulasinya. Lalu di bagian kakinya ini kita bisa maju ke depan, dan rok di bagian samping ini bisa gerak-gerak semua ya. Nah, bisa gerak-gerak, terus di bagian kaki bisa maju ke depan, bisa kita tekukin seperti ini. Dan ini juga salah satu kekurangan juga sih, untuk di bagian lututnya ini agak gampang copot ya. Jadi kalau kita tekuk-tekukin atau kita gerak-gerakin di bagian kakinya ini cukup gampang sih untuk copotnya di bagian lututnya ini, karena dia terpisah gitu, seperti ini. Nah. Lalu ini kita bisa ngebuka lebar ya. Terus untuk di bagian telapak kakinya ya seperti biasa kita bisa tekuk-tekuk maju ke depan seperti ini. Nah, salah satu kekurangan untuk artikulasinya ya itu adalah letoy sih. Gua nggak tahu apakah gue dapat figurnya yang cukup sial atau emang semuanya begitu. Gua rasa sih emang beberapa atau banyak sih sebenarnya Cloudmate reguler itu artikulasinya cukup loose ya, nggak termasuk reguler aja sih, termasuk EX-nya pun juga banyak yang loose gitu artikulasinya. Nah, untuk si Seiya ini, artikulasi loose-nya seperti ini ya. Nah, bisa kalian lihat, ini loose banget sih. Terus kalau kita sampingin juga masih oke ya, cuman kalau ke depan ke belakangnya ini loose banget gitu. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian sayapnya juga loose banget ya, nggak bisa naik. Tuh, loose banget. Di bagian kirinya masih unding. Gua ya emang figurnya sih emang udah cukup lama, cuman ya untuk kualitasnya itu menurut gue sih ya gitu sih, sayang aja gitu, nggak gitu awet sih untuk figurnya dari segi artikulasinya. Nah, terus teman-teman di sini kita juga dapat aksesoris tambahan berupa face sculpt si Seiya yang lagi merem. Nah, untuk cara gantinya ya tinggal kalian copot aja kepala si Seiya yang lama atau yang ngebuka mata ya, yang normal. Terus kita copot semua. Nah, rambutnya kita copot semua.
dan kita pasangin face cap yang tadi gitu. Nah, menurut gue sih untuk face capnya bagus banget ya, apalagi scalp rambutnya juga yang benar-benar dibuat dengan sangat bagus. Gue suka banget dengan scalp rambutnya ini, kayak kelihatan ganteng banget gitu muka si Seiya-nya. Terus ekspresi muka meremnya juga ya kelihatan ganteng aja sih gitu ya. Dan ya gue cukup suka lah dengan face cap tambahan ini, apalagi ini adalah Sengklot Mit reguler yang cukup jarang sebenarnya dapat face cap tambahan. Lalu untuk aksesoris selanjutnya yang kita dapat di sini yang pasti adalah panah dan busur panahnya ya. Yang mana ini adalah signature ya dari Sagittarius ya, dimana senjatanya itu adalah panah. Ini semua terbuat dari plastik dan ini juga ya cukup tipis ya, jadi kalian harus hati-hati takutnya patah. Untuk cara masanginnya gampang banget, tinggal kalian copotin di sini dan kalian selipin aja di bagian telapak tangan yang memegang panahnya. Terus untuk ini kita bisa tusukin di bagian tangannya ya, yang khusus memegang si panahnya ini. Jadi tinggal kalian tusukin aja di sini dan seolah-olah si Seiya itu sedang menarik panahnya gitu. Nah, jadi kurang lebih itulah ya untuk aksesoris-aksesoris yang kita dapat di figur ini. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gua. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input dan masukan untuk video gua ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.